Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Taqiyuddin Anwari, yang mana saya akan mengulas learning journal pada minggu ini. Oh iya, sebelumnya Ahmad mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya saja. Yang mana materi pada minggu ini itu membahas tentang praktik jurnalisme, mengupas teknik peliputan, penulisan berita hukum, politik, dan juga ekonomi. Let's go, kita masuk ke materinya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Itu ada teknik peliputan dan penulisan berita. Nah, pada teknik pencarian berita atau pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat kita gunakan sebagai reporter. Dalam apa? Dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi ataupun sudah terjadi. Nah, selanjutnya ada berbagai macam teknik yang dapat kita gunakan sebagai reporter untuk mendapatkan suatu data, fakta, dan juga informasi yang kita butuhkan. Teknik tersebut itu meliputi yang pertama itu ada teknik reportase, yang kedua itu ada teknik wawancara, yang ketiga itu ada teknik riset. Lanjut ke materi selanjutnya, itu ada jenis-jenis berita hukum. Nah, apa saja sih jenis-jenis berita hukum? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Oke, di sini saya akan menjawab apa saja dari jenis-jenis berita hukum. Yang pertama itu ada berita hukum peristiwa atau biasa kita sebut dengan strike news. Dan yang kedua itu ada berita investigasi hukum. Yang ketiga itu ada berita analisis hukum. Yang keempat itu ada berita hukum opini. Yang kelima itu ada berita hukum advokasi. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada berita hukum edukasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yang mana materi selanjutnya itu membahas tentang tantangan jurnalisme hukum, politik, dan juga ekonomi. Apa saja sih tantangan daripada jurnalis hukum, politik, dan ekonomi? Yang pertama, itu ada tantangan daripada independensi dan tekanan eksternal dalam pemberitaan. Yang mana pada tantangan pertama ini, kredibilitas sebuah media itu sangat bergantung pada independensi jurnalisnya. Nah, sudah jelas bahwasanya independensi jurnalis, yang mana jurnalis itu tidak memihak, dia bersifat independen. Namun, tekanan yang berasal dari berbagai pihak itu dapat mengancam kebebasan pers. Selanjutnya, yang kedua, itu ada tekanan pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalisme. Media kerap sekali menjadi alat bagi kelompok politik dan ekonomi. Untuk apa? Untuk mempengaruhi opini publik, yang mana media itu digunakan sebagai propaganda oleh segelintir orang. Dalam konteks politik, media yang berpihak seringkali menyajikan berita yang menguntungkan pihak sebelah dan merugikan lawan politik mereka. Dalam dunia ekonomi, perusahaan besar itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap apa? Terhadap media melalui iklan dan juga kerjasama bisnis. Baik, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga itu ada dampak berita terhadap opini publik dan juga berbagai kebijakan. Berita yang disampaikan media itu sangat berpengaruh terhadap cara suatu masyarakat untuk memahami suatu isu serta
terhadap kebijakan yang mana dibuat oleh pemerintah. Jurnalis dan media itu harus berkomitmen dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik, lalu melakukan suatu verifikasi yang ketat dan juga serta memastikan suatu transparansi dalam pemerintahan. Baik, mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan untuk materi Learning Journal pada minggu ini. Sebelumnya saya mengucapkan kembali minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada suatu kesalahan atau ucapan yang salah itu datang dari saya, dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qulil haq walau kana muron, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.